lagi di channel Muhammad Akbar di sini, dan kali ini kita bakal membahas 10 menit yang harus kita lakukan agar dapat meminimalisir resiko di jalan. Yaitu kita akan melakukan P2H untuk mobil sejuta umat. Oke, jadi langsung saja. Pertama-tama yang kita lakukan, putari mobil kita sambil memperhatikan di bagian spion dan pastikan kacanya itu masih utuh, jangan sampai hilang ya tadi malam. Dan selanjutnya pastikan juga wiper kita masih terpasang dua-duanya di tempatnya. Oke, dan selanjutnya kita menuju ke bagian depan. Di bagian depan mobil ini pertama pastikan juga kedua lampu kita masih terpasang pada tempatnya, dan juga pastikan untuk pajak kendaraan kita atau mobil kita itu sudah dibayar. Dan untuk mobil yang kita review kali ini ialah Xenia 2015 akhir ya. Masih kita putari, dan untuk sisi sebelah kiri pastikan spion kita juga masih pada tempatnya, dan juga pastikan kacanya masih menempel pada spionnya, jangan sampai kacanya hilang tadi malam. Masih kita putari dari bagian sisi samping kiri. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian belakang mobil, yang mana untuk bagian belakang mobil ini sendiri kita hanya perlu memastikan stop lamp ataupun lampu kiri dan kanan belakang mobil ini masih terpasang pada tempatnya. Setelah kita pastikan bagian eksterior mobil aman, selanjutnya kita menuju ke bagian kap mesin. Tapi sebelum itu kita akan membuka kap mesin dengan cara menarik tuas yang ada di bawah ini. Setelah bagian kap depan mobil ini terbuka sedikit seperti ini, kita langsung aja membuka bagian kapnya. Selanjutnya memasang tiang penyangga kap dengan cara menariknya ke atas dan mengaitkannya. Jadi setelah kap mesin dibuka, item pertama yang akan kita cek yaitu di bagian skring. Jadi di bagian ini pastikan skring cadangan masih tersedia di balik tutup skring tersebut. Selanjutnya kita beranjak ke bagian minyak rem di sini. Untuk bagian minyak rem ini pastikan juga untuk minyak remnya terisi sampai di bagian yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita ke bagian filter. Jadi di bagian filter ini pastikan warnanya jangan sampai berwarna gelap ataupun kotor ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian aki ataupun baterai. Jadi kebetulan yang kita gunakan di sini itu aki basah, yang mana jangan sampai untuk aki basah ini untuk air akinya ya itu sampai berada di posisi low, dan apabila terjadi demikian pastikan untuk menambah airnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita periksa bagian penampungan air cadangan radiator. Jadi untuk air cadangan radiator ini pastikan air itu sendiri berada pada posisi full, jadi jangan sampai dia berada pada posisi low. Apabila demikian pastikan untuk menambahnya terlebih dahulu. Setelah kita pastikan bagian tempat penampungan air cadangan radiator terisi penuh, selanjutnya kita buka bagian tutup utama radiator dan memastikan untuk air radiator itu sendiri terisi penuh dan tidak terjadi adanya kebocoran. Masih di sekitar radiator, kita pastikan untuk tutup oli mesin masih terpasang dengan rapat dan tidak terjadi kebocoran. Selanjutnya kita ke bagian air wiper. Jadi untuk air wiper ini sendiri pastikan untuk selalu terisi full, apalagi untuk perjalanan jarak jauh. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian stick oli, yang mana tempatnya tepat di samping filter. Selanjutnya untuk cara pengecekannya, tarik perlahan stick oli. Setelah
Setelah itu bersihkan oli yang berada pada stik oli tersebut dengan tisu ataupun kain bersih. Oke, setelah kita bersihkan stik oli, selanjutnya kita masukkan kembali secara perlahan sampai stik oli tersebut masuk ke dalam mesin. Setelahnya kita tarik kembali secara perlahan sambil kita cek apakah oli mesin tersebut masih berada pada titik aman. Untuk batas oli mesin sendiri tidak boleh sampai melebihi batas maksimal ataupun sampai berada pada titik minimal. Akan tetapi jika berada di tengah-tengah, artinya oli mesin masih aman. Jika oli mesin berada pada titik minimal, artinya sudah tidak aman. Setelah bagian kap mesin selesai, selanjutnya kita langsung menghidupkan mobil. Dan setelah mobil hidup, kita langsung menyalakan blower dan AC-nya. Setelah AC dan blower itu sudah hidup, kita kembali ke kap mesin dan pastikan kipas radiator berfungsi dengan baik. Selanjutnya pastikan klakson masih berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya kita ke bagian lampu. Untuk menyalakan lampu senja kita putar 1 kali. Untuk menyalakan lampu utama kita putar 2 kali. Untuk menyalakan lampu jauh kita dorong tuasnya ke depan. Dan untuk menyalakan rating kiri kita geser tuasnya ke atas. Dan untuk menyalakan rating kanan kita geser tuasnya ke bawah. Next, kita periksa untuk lampu senja, pastikan berfungsi dengan baik. Selanjutnya lampu utama juga masih berfungsi dengan baik. Begitu juga untuk lampu jauh masih berfungsi dengan baik. Setelah itu pastikan juga untuk rating sebelah kanan masih berfungsi dengan baik. Begitu juga untuk rating sebelah kiri. Dan untuk rating bagian belakang sebelah kanan dan bagian belakang sebelah kiri juga masih berfungsi dengan baik. Begitu pula untuk lampu stop juga harus berfungsi dengan baik. Next, untuk power window, untuk tombol sebelah kanan depan itu untuk pengemudi, untuk tombol sebelah kiri depan itu untuk penumpang di depan, dan untuk tombol kiri dan kanan belakang itu untuk penumpang di belakang. Selanjutnya untuk tombol yang paling belakang fungsinya untuk mengunci jendela. Kita lihat untuk kaca bagian pengemudi masih berfungsi dengan sangat baik. Selanjutnya kaca di bagian penumpang depan masih berfungsi dengan sangat baik. Selanjutnya untuk kaca di bagian kiri penumpang belakang juga masih berfungsi dengan sangat baik. Selanjutnya untuk kaca penumpang bagian belakang sebelah kanan juga masih berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya kita periksa bagian pembuka tangki mobil apakah berfungsi dengan baik. Set. Next, kita ke bagian wiper. Selanjutnya tarik tuas ke atas untuk menyemprotkan air wiper. Selanjutnya geser tuas 1 kali ke bawah untuk hujan gerimis. Selanjutnya geser tuas 2 kali ke bawah untuk hujan sedang. Selanjutnya geser tuas 3 kali ke bawah untuk hujan deras. Dan juga putar bagian tuas untuk memutar wiper bagian belakang. Kita periksa untuk wiper bagian depan masih berfungsi dengan sangat baik. Juga untuk wiper bagian belakang masih berfungsi dengan sangat baik. Selanjutnya untuk mengatur bagian spion, L untuk mengatur spion kiri, L untuk mengatur spion kanan, dan untuk mirror pastikan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Next, kita pastikan kunci roda, dongkrak, begitu juga dengan kelengkapan lainnya masih tersedia di dalam mobil. Oke, selanjutnya kita kencangkan baut roda dan pastikan untuk tekanan angin sesuai kebutuhan. Dan untuk terakhir, pastikan untuk kaki-kaki tidak kocak, begitu juga untuk rack in dan T-rod. Pastikan untuk memperhatikan keselamatan sebelum beraktivitas, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini tanpa skip. Sampai bertemu di video selanjutnya.